السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan wa anna Muhammadan Rasulullah, ay an tashhada annahu Rasulullah. Wajib kita bersaksi, bukan sekedar yakin tapi disaksikan, bukan dia ya ngumpet, tapi disaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, utusan terakhir di muka bumi ini. Setelah beliau tidak ada lagi, tidak akan ada lagi yang diutus. War-rasulu huwa man awhallahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyunya itu berupa syariat, bukan sekedar goyangin pohon kurma. Wa huzzi ila jid'in nakhlah, goyangkan pohon kurma itu wahai Maria. Berarti kan dapat wahyu dari Allah. Apakah Maryam Rasul? Tidak. Kenapa? Karena wahyunya bukan merupakan ajaran syariat. Mana ada syariat menggoyang pohon kurma? Syariat itu ya salat, saum, azan, qomat, wudu, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Ya. Walaupun Maryam itu mendapatkan wahyu dari Allah, disuruh menggoyangkan dahan kurma itu, tapi Maryam bukan Rasul karena wahyunya tidak berisi ajaran. Siapa lagi? Ibunya Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Bunyinya disuruh menghanyutkan Nabi Musa yang masih bayi itu ke Sungai Nil. Siapa yang nyuruh? Allah. Apa itu? Wahyu. Apakah dengan demikian ibunya Nabi Musa menjadi nabi, menjadi rasul? Tidak. Karena wahyu tersebut tidak berisi ajaran, hanya sekedar perintah Allah sebagai siasat supaya Nabi Musa tidak dibunuh. Ya, karena bayi-bayi laki kan semuanya dibunuh. Gantian setahun ya. Setahun ini dibunuh semua, setahun ini enggak. Setahun ini dibunuh semua, setahun ini enggak. Nabi Harun pas tahun yang tidak dibunuh. Nabi Musa lahir pas tahun yang dibunuh. Atas perintah Fir'aun, la'natullah alaihi. Wa amarahu bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia.
Kalau ibunya Nabi Musa kan tidak, ibunya Nabi Isa kan tidak, cuman disuruh melakukan sesuatu, tidak disuruh menyampaikan kepada manusia. Berarti bukan wahyu. Wa kana an-nasu qabla Nuhin ala millatin wahidatin. Dulu manusia berada dalam agama yang satu. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu bersatu padu, bersatu. Tidak ada 2, 3, 4, cuma satu. Ya, kapan itu? Kapan? Sebelum diutusnya Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Adam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh, manusia satu, bersatu, dan itu tidak akan terulang lagi sampai hari kiamat. Kenapa dikatakan hari itu manusia bersatu, satu padu? Karena, masih ingat? Karena tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Hari itu seluruh manusia bertauhid. Kayak apa tuh, bisa bayangkan ya? Kalau misalnya hari ini seluruh manusia bertauhid, seluruh manusia di Amerika bertauhid, di Jepang, di Eropa bertauhid, kayak apa? Hari itu indahnya hari itu. Hari itu belum ada orang Yahudi, belum ada orang Nasrani, belum ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan seterusnya, belum ada. Seluruh manusia adalah Muslim, Islam. Dan Islamnya benar, mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya. Belum ada satupun kuburan keramat, belum ada satupun dukun, belum ada satupun jimat, pengasihan, pengelarisan, gak ada. Nah, ketika manusia keadaannya seperti itu, disebutkan oleh Allah, kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, bersatu padu. Ya, taulah kita dari sini apa itu bersatu. Bukan saling asa, saling asih, saling asuh, berpelukan, tidak debat, tidak nyala-nyalain, tidak bid'ah-bid'ahin. Yang bid'ah biarin, yang enggak biarin, yang muludan silakan, yang enggak silakan. Yang penting kita sama-sama Muslim, enggak usah saling menyalahkan, saling bantu-membantu. Kalau perlu mereka Natalan kita bantu, kita Idul Fitri mereka ngasih selamat. Itu katanya bersatu. Versi mereka. Bersatu versi Allah apa tadi? Semua menyembah Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah, tidak ada yang berbuat syirik satupun. Itu persatuan yang sesungguhnya. Maka jangan bicara persatuan, jangan bicara persatuan. Kalau masih ada syirik, masih ada bid'ah, didiamkan. Ya nggak mungkin bersatu. Justru bersatu itu kalau nggak ada syirik, nggak ada bid'ah, itu bersatu. Maka sebetulnya siapa yang mengajak kepada persatuan yang sebenarnya? Dai-dai salaf, du'atus salafiyyin. Mereka yang betul-betul mengajak kaum muslimin bersatu. Karena dai-dai salafiyyin mengajak kaum muslimin untuk menyembah Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Yang paling keras teriakannya terhadap syirik, bid'ah, kuburan keramat, jimat-jimat, dukun, siapa kalau bukan salaf? Yeah. Bukan orang hizbiyin, harokiyin yang punya kaidah batil. Antum tahu kaidah orang-orang hizbiyin, harokiyin, ikhwanul muslimin? Nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadhiru fima ikhtalafna ba'duna ba'dan. Mari kita bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati. Kita sepakat nih babi haram, kita bertolong-tolongan.
jangan ada babi. Kita sepakat nih, kristenisasi itu haram. Kita bekerja sama menghambat kristenisasi. Sampai di sini nggak ada masalah. Yang kedua, wa na'tadhiru fi ma ikhtalafna ba'duna ba'da. Adapun yang kita tidak sepakat, udah kita saling memaafkan. Kita tasamu, kita toleran, nggak usah dibahas. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak, udah nggak usah dibahas. Ada sholat pakai usoli, ada yang tidak, nggak usah dibahas. Ada yang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ada yang tidak, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Jadi kerusakan agama disuruh dibiarkan. Bagaimana dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, enggak ada suruh memaafkan. Ya dakwah, salah ya salah, tinggalkan. Jangan teruskan kesalahan itu. Nabi mengkiaskan dengan perahu besar, kapal. Yang di atas itu ngambil air kan gampang. Yang di bawah ngambil air mesti naik dulu. Capek. Nah, ada yang di bawah itu udah kita lubangin aja perahu ini, kan keluar air. Gitu. Coba kalau ini didiamkan, kan kesalahan kecil katanya, cuman airnya kecil, mungkin sejarum keluarnya, nggak ada yang tahu. Kalau dibiarkan, hancur semua, binasa semua, tenggelam semua. Lama-lama air kan penuh. Nah, begitu kita kira-kira. Kalau kita semua diam, para dai diam terhadap syirik, terhadap bid'ah, terhadap usoli, tahlilan, maulid Nabi dan seterusnya, tunggu saat dihancurkan oleh Allah. Maka nggak boleh diam. Bid'ah katakan bid'ah, syirik katakan syirik, batil katakan batil, salah katakan salah. Namanya juga dakwah. Iya. Kalau meninarbubukkan kaum muslimin, nggak apa-apa, yang penting Islam. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Nggak apa-apa, yang penting masih Allah Tuhannya. Emang Abu Jahal Abu Lahab Tuhannya siapa? Antum tahu? Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab siapa? Abu Jahal Abu Lahab mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah. Tuhan Abu Jahal Abu Lahab Allah. Kata siapa? Kata Abu Jahal Abu Lahab sendiri. Al-Quran yang menyaksikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, yang mematikan? La yaquluna Allah. Pasti Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya akan menjawab Allah. Apakah ketika bertuhankan Allah pasti selesai permasalahan? Nah, lihat Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka. Kenapa? Karena Allah oleh Abu Jahal Abu Lahab karena Allah disekutukan, dipersamakan, disyarikatkan dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Apa bedanya dengan kaum kita hari ini? Ya, Allah disekutukan dengan kuburan-kuburan keramat, kuburan wali mereka, jimat-jimat, dukun-dukun. Allah bisa mendatangkan rizki, dukun kami juga bisa. Mengatakan hanya dukun kami yang bisa memberikan rizki, nggak ada. Nggak ada sebodoh-bodoh manusia, apalagi dia muslim, mengatakan hanya dukun kami, hanya guru kami, hanya jimat kami yang bisa memberikan rezeki kepada. Nggak ada. Pasti mereka mengakui Allah juga, bahkan Allah yang terbesar. Ya. Tapi selain Allah, kami juga punya dukun, punya keris, punya jimat, yang dengan itu semua perantara rezeki jadi lebih lancar, keselamatan lebih terjamin. Jadi bersekutu
antara dukun-dukun, jimat-jimat dan seterusnya dengan Allah. Di situ kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab ditiru oleh saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini. Waliyadzubillah. Lam yahtaju ila rasulin, mereka tidak berhajat, belum berhajat kepada seorang rasul, karena sudah bertauhid. Ya jelas belum miliaran ya, mungkin ratusan juta juga, mungkin 1 juta 2 juta ya, mungkin ya. Hanya Allah yang tahu jumlah manusia, atau mungkin ratusan ribu. Semuanya mentauhidkan Allah. Antum tahu selama berapa tahun? Selama 10 abad, 1000 tahun. 1000 tahun namanya. Umur satu generasi hari itu. Ya, umurnya Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun. Rata-rata umur manusia hari itu. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul 50 tahun kira-kira. Selama 950 tahun beliau berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Setelah lewat yang tadi ya, Nabi Nuh setelah lewat yang tadi. Yang tadi belum ada Nabi Nuh, belum ada seorang Nabi kecuali Nabi Adam. Sementara yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, bahkan yang lebih dahsyat dari itu apa? Pembunuh. Ada. Ya, sudah ada pembunuhan, abang membunuh adiknya. Yang kata Taurat dan Injil, Qabil membunuh Habil. Kata Al-Quran, kata hadis, nggak ada. Ya. Tidak ada di dalam ayat, tidak ada di dalam hadis sahih nama Qabil, nama Habil, Israel, Ridwan, bahkan Israfil. Ini tidak berdasarkan riwayat sahih. Al-Quran hanya mengatakan ibnai Adam, 2 anak Adam. Abang membunuh adiknya. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Haruskah kita tahu? Kalau harus, tentu sudah dikasih tahu oleh Allah. Setidaknya oleh Nabi SAW. Allah tidak, Nabi tidak. Berarti tidak perlu kita tahu siapa namanya. Cukup dijadikan pelajaran saja. Summa kathuru waqtalafu. Setelah itu mereka menjadi banyak, kemudian berselisih. Diawali oleh wahyu yang membisikkan, hormati orang-orang soleh kalian yang sudah mati, hormati orang-orang soleh kalian, para dai kalian yang sudah mati. Siapa namanya? Yagus, Ya'ub, Suwa, Wad, Nasr. Antum bisa lihat di surat apa? Nuh. Itu nama-nama orang soleh yang sudah mati. Disuruh hormati dengan cara bikin patungnya. Nih patungnya Suwa, patungnya Nasr, patungnya Yagus, Ya'ub. Ditaruh di mana? Ditaruh di tempat di mana mereka biasa memberikan pelajaran, kajian. Mereka kan orang berilmu. Ya, untuk menghormati mereka. Mereka bukan nabi, orang soleh saja. Antum tahu wahyu ini dari siapa? Wahyu ini dari siapa? Dari iblis. Wahyu syaitan, wahyu iblis dibisikkan ke telinga kaum muslimin, ke hati kaum muslimin, sehingga muncul ide gila itu, ide sesat, membikin patung orang soleh. Langsung disembah? Tidak disembah awalnya. Wa tala alaihimul amad, ketika waktu masa lama berjalan, lama disembah. Ya. Antum harus tahu siapa iblis. Iblis tidak akan pernah tinggal diam.
ketika musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, musuh kaum muslimin kehabisan akal, dibisiki oleh iblis. Bisikan itu mengena sebagian orang awam. Orang yang berilmu insya Allah tidak. Ambil contoh sederhana. Sebelum sholat main handphone boleh? Boleh. Sebelum sholat pijitan dulu boleh? Boleh. Sebelum sholat ngobrol dulu boleh? Boleh. Ini baca usoli yang lebih bagus malah nggak boleh. Itu kan jeleknya orang-orang Wahabi katanya. Kan bagus usoli, membantu hati, malah nggak boleh. Sementara ngobrol, main handphone, pijitan, segala macam boleh. Begitu baca usoli, ini ada hubungannya dengan malah nggak boleh. Nah, lihat, seolah ini merupakan hujjah, dan tidak syak lagi mereka tahu seperti ini dari mana? Dari syaitan, dari iblis, wahyu syaitan, wahyu iblis. Membodohi mereka, karena tentu iblis senang sekali ketika kaum muslimin berbuat bid'ah, berbuat syirik, berbuat salah. Iblis nggak mau kaum muslimin mengamalkan sunnah, karena kalau mengamalkan sunnah dijamin apa? Kalau mengamalkan sunnah dijamin dosa-dosa kita diampuni. Yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, Allah ampuni dosa kalian. Ada orang habis melakukan dosa, memperlakukan seorang wanita sama dengan dia memperlakukan istrinya, hanya tidak berzina, padahal bukan istrinya, bukan budaknya. Lalu dia minta dihukum kepada Nabi. Nggak lama qomat, kemudian sholat. Selesai sholat, tadi siapa yang mengaku habis berbuat dosa begini-begini? Saya ya Rasul. Langsung Nabi balik tanya, sallaita kama sallaina wa tawadda'ta kama natawadda'? Engkau tadi sudah sholat seperti sholatku? Sudah wudu seperti wuduku? Dijawab, iya. Aku sudah wudu seperti cara wudumu, aku sudah sholat seperti cara sholatmu. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Lihat, Nabi mengatakan, menjamin bahwa si fulan ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah setelah Nabi tahu si fulan ini wudunya persis seperti wudu Nabi, sholatnya persis seperti sholat Nabi, sunnah. Nabi ada riwayat baca usolli? Nabi dan para sahabat termasuk Imam Syafi'i ada riwayat baca usolli? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau baca berarti tidak sama dengan Nabi. Dari riwayat Nabi di sela-sela basuh tangan, basuh wajah, ada doa khusus? Nggak ada. Yang sahih ya, nggak ada. Nah, kita melakukannya berarti beda dengan Nabi SAW. Bagaimana akan diampuni? Diampuni kalau wudhu kita, sholat kita, azan kita, qomat kita, seluruh ibadah kita sama dengan cara Nabi SAW. Iblis tahu betul ini, maka iblis berusaha sekuat tenaga membantu ahlul bidah ini supaya punya hujjah, punya dalil, punya argumen. Tapi ya rapuh seperti itu, rapuh serapuh-rapuhnya, lebih rapuh dari sarang laba-laba, lebih rapuh. Mereka tidak tahu kaidah hukum asal ibadah adalah haram. Mereka tidak tahu kaidah itu. Fakanat hajatuhum ila ar-rusul, maka setelah itu mereka butuh Nabi, butuh Rasul, karena berselisih dan sudah berbuat syirik.
membuat patung orang-orang saleh, lama-lama disembah. Iblis kan sudah dikasih apa oleh Allah? Sudah dikasih bekal, sudah dikasih kesempatan untuk menggoda manusia. Maka bisa iblis bikin si fulan habis ngeludahin patung itu, atau ngomong jorok deket patung itu, atau ngomongin orang deket patung itu, dibikin masuk angin oleh iblis. Iblis kan dikasih wewenang seperti itu. Lama-lama tersebar berita, awas, jangan sampai ngomong jorok di patung ini, jangan sampai ngomongin orang di patung ini, ya. Seolah kalau jauh dari patung ini boleh ngomongin orang, boleh ngomong jorok. Ini kan talbis iblis, ya. Mau di patung itu, mau di depan Ka'bah, mau dimanapun, kita kan tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh sumpah serapah ngomong jorok, bohong dan seterusnya. Nah, itu tipuan iblis. Ya. Lama-lama terkenal angker begini begitu, itu iblis, itu setan. Dan insya Allah di berbagai macam daerah ada. Hanya orang yang bertauhid yang tidak percaya, gitu. Hanya orang yang bertauhid yang berani menebang pohon besar yang disembah-sembah itu. Yang tidak belajar tauhid barangkali maju mundur, atau langkah amannya ya udahlah, ya. Antum yang sudah belajar tauhid, insya Allah pasti berani. Di depan mata itu pohon besar itu disembah-sembah, kasih sesaji, bahkan banyak yang kesurupan di situ ketika ngomong bohong di situ, macam-macam lah. Antum sudah belajar tauhid, tebang. Ya, siapa yang melakukan itu? Syekhul Islam, waktu masih muda bersama kakaknya, ya. Dan setelah pohon besar itu tumbang, Syekhul Islam memuji-muji, bukan memuji dirinya, memuji-muji Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi jauh sebelum beliau, Imam Nawawi pernah berdoa, ya Allah, hancurkan tempat kesyirikan ini, ya Allah, tumbangkan pohon besar ini. Dan Syekhul Islam yang berhasil menumbangkan itu, Syekhul Islam mengatakan, ini doanya Imam Nawawi, berkat doa beliau. Begitulah orang-orang saleh, begitulah para nabi, para rasul, begitulah para wali-wali Allah. Tidak membesarkan dirinya, tapi membesarkan orang lain. Kalau betul Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan karena minta 4 ekor burung itu, antum tahu ya, aku lebih ragu, aku Muhammad lebih ragu, kata beliau Rasulullah SAW. Ya, artinya apa? Artinya beliau membela Nabi Ibrahim. Gak mungkin Nabi Ibrahim ragu dengan hari kebangkitan. Beliau memohon supaya dikasih bukti menghidupkan orang mati, bukan karena beliau ragu dengan kebangkitan, karena beliau ingin menyaksikannya dan dikabulkan oleh Allah, bukan karena beliau ragu, ya. Kalau beliau ragu, aku lebih ragu, gitu. Beliau nggak bilang, kalau beliau bisa ragu, kalau saya enggak, kalau saya insya Allah nggak ragu, kalau beliau mungkin ragu. Ini sombong, ya. Kayak kita sombong, ya. Kalau dia korupsi, kalau saya jadi wali kota, insya Allah enggak. Ini kan sombong. Dia jadi gubernur korupsi, kalau saya insya Allah enggak. Sombong, ya. Kita kan nggak tahu, kita belum diuji. Itu mereka sudah diuji, nggak sanggup. Emang ketika kita diuji pasti sanggup? Belum tentu, belum tentu. Maka kalau ada saudara-saudara kita terjerumus dalam korupsi misalnya, zina misalnya, minum khamar misalnya, dan seterusnya, kita disuruh, alhamdulillah, engkau tidak uji aku seperti itu ya Allah. Seandainya engkau diuji aku dengan kekayaan seperti itu, jabatan setinggi itu, belum tentu aku sanggup ya Allah. Alhamdulillah engkau tidak uji aku seperti itu. Baru itu tidak sombong, ya.
Sama ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan Nabi Yusuf yang tidak mau keluar dari penjara, padahal dipersilahkan untuk keluar. Nabi Yusuf tidak mau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Nabi Yusuf, mengatakan Nabi Yusuf kuat, Nabi Yusuf hebat, Nabi Yusuf punya prinsip, lebih baik di penjara daripada suruh keluar tapi fitnah itu terus berjalan. Kalau aku di penjara disuruh keluar, tentu aku keluar, kan gak enak di penjara. Lihat betapa beliau menyanjung-nyanjung Nabi Yusuf, menjelek-jelekkan diri beliau sendiri. Ya, belum tentu aku sanggup kalau diuji seperti ujian Nabi Yusuf. Ya, begitulah orang saleh, tidak merasa saleh. Orang berilmu tidak merasa berilmu. Makanya ciri-ciri orang yang berilmu apa? Belajar, belajar, belajar. Karena merasa bodoh. Ya. Justru yang tidak berilmu itu seolah nggak butuh dengan ilmu, nggak semangat untuk belajar. Fa'arsalallahu ta'ala ar-rusul, maka setelah itu Allah mengutus para nabi, para rasul. Diawali oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dalil, ini jelas. Adapun Nabi Idris tidak berdasarkan dalil yang sahih. Kan anak-anak kita atau dulu kita dari TK, SD, SMP kan disuruh ngurutin para nabi, para rasul kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Kata beliau, ini salah. Yang benar Adam, Nuh. Mana dalil ini? Nabi Idris setelah itu, entah urutan yang keberapa. Kalau tentang urutan kan para ulama pun berselisih. Ya. Ini ayatnya saya bacakan, Al-Baqarah 213 ya. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu. Ada dua ayat di Al-Quran yang seperti ini ya. Dulu manusia, karena di sini fil madi menunjukkan dulu, sudah lewat masanya. Sekarang sudah tidak ada lagi dan nggak mungkin ada lagi. Hatta di zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi nanti tetap ada orang kafir. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Setelah itu Allah utus para nabi. Setelah itu Allah utus para nabi mubashshirin wa mundhirin, yang memberikan kabar gembira, inilah surga, inilah bidadari surga, inilah kenikmatan surga. Wa mundhirin, memberikan peringatan, nih siksa kubur, nih sirat, nih mizan, nih jahannam. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan menurunkan Alkitab kepada mereka para nabi, para rasul itu bil haqq, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk menghukumi manusia dalam apa yang diperselisihkan oleh manusia. Nggak mungkin manusia tidak berselisih. Jangankan manusia, malaikat aja pernah ada yang berselisih. Antum masih ingat? Ada dua malaikat berselisih, rebutan. Rebutan apa? Rebutan mayat seorang manusia. Antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, rebutan itu, tumben-tumbenan. Biasanya kalau malaikat azab saja, malaikat rahmat aja. Ini dua-duanya datang, masing-masing merasa berhak ya. Kalau yang mati Fir'aun, jelas yang datang malaikat azab. Yang mati Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, jelas yang datang malaikat azab. Yang mati Abu Bakar, Umar, yang datang malaikat rahmat. Ini dua-duanya datang, berselisih, rebutan. Itu malaikat, apalagi manusia. Maka perlu hakim yang akan mengadili siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa hakim itu? Para nabi, para rasul. Karena mereka membawa wahyu dari Allah. Jadi hakimnya adalah dalil.
Hakimnya adalah dalil. Gimana nih salat Idul Adha itu atau puasa Arafah itu ngikutin tanggal masing-masing 9 Dzulhijjah apa ikut wukuf? Berselisih ya. Hakimnya adalah dalil. Mana dalil? Gitu. Dalil adalah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah? Itu dalil. Kalau pernah, selesai. Berarti boleh puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Kalau nggak ada, selesai juga, berarti nggak boleh. Masa kita menyelisih Rasul dan para sahabat? Itu dalil. Ya. Bukan menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D. Nggak ada habis-habisnya. Menurut Syalbani begini-begini, menurut Imam Syafi'i begini-begini, menurut Imam Ahmad begini-begini, nggak akan selesai. Ya. Gimana Rasul dan para sahabat? Lewat Imam Syafi'i, karena yang tahu Imam Syafi'i, itu boleh. Lewat Imam Bukhari, karena beliau lebih tahu dari kita, yang membawakan riwayat itu Imam Bukhari, itu boleh. Ya. Bukan, menurut Syafi'i begini, titik. Menurut Imam Hambali begini, titik. Menurut Imam Malik begini, titik. Nggak bisa. Beliau ulama besar, orang saleh, tapi bukan nabi. Artinya bisa benar bisa salah. Farrusulu innama bu'isat hina ikhtalafan nasu. Rasul-rasul itu diutus ketika manusia mulai berselisih, maka 1000 tahun pertama nggak ada nabi, nggak ada rasul. Kenapa tadi? Kenapa 1000 tahun pertama belum ada nabi, belum ada rasul? Kenapa? Karena belum berselisih. Semuanya menyembah Allah satu-satunya, semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada perselisihan sedikit pun. Maka belum diutus seorang nabi pun, seorang rasul pun. Ketika sudah mulai ada perselisihan, masa Uzair dikatakan anak Allah, turun nabi berikutnya. Mosok Nabi Isa dikatakan anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri Trinitas. Turun Nabi berikutnya membenarkan perselisihan itu, meluruskan kebengkokan itu. Dan ini tidak mudah, penuh cacian, penuh makian, karena syubhat. Coba kalau para nabi, para rasul isinya cuman jangan berzina, jangan minum khamar, jangan membunuh, jangan melukai orang lain, jangan menzalimi orang lain, insya Allah nggak punya musuh para nabi, para rasul. Kenapa para nabi, para rasul semuanya punya musuh? Karena yang diserang syubhat, bukan syahwat dulu. Syahwat orang-orang udah tahu. Walaupun nasihat tentang syahwat tentu ada. Jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, jelas ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu tidak sulit diterima oleh manusia. Saya kira orang-orang kafir terima ayat wala taqrabuz zina. Insyaallah mereka terima. Yang enggak terima, yang beda dengan mereka, la ilaha illallah, mereka enggak mau terima. Ya. ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام. Dengan demikian Rasul pertama adalah Nuh. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengahnya ada berapa? 124.000 kira-kira. Ribuan para nabi, para rasul, ribuan. Fala budda minal imani bi anna Muhammadan Rasulullah. Maka tidak boleh tidak, harus beriman, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wala budda an nu'mina bi annahu khatamun nabiyyin. Dan wajib mengimani bahwa beliau adalah nabi terakhir. Jangan seperti Ibnu Sina. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin mengagung-agungkan Ibnu Sina, bahkan dipakai nama itu untuk rumah sakit, klinik, ya. Mereka tidak tahu kerusakan akidah Ibnu Sina. Ibnu Sina meyakini bahwa kenabian itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Itu batil dan bisa diusahakan. Jadi orang bisa berusaha supaya jadi nabi. Sudah sini ucapan kufur keluar dari mulut Ibnu Sina. Nabi Muhammad saja, Nabi Ibrahim saja, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, nggak ada riwayat mereka minta kepada Allah supaya dijadikan nabi. Nggak ada riwayat, ya. Waktu masih muda misalnya Nabi Musa, ya Allah jadikan aku nabi, ya Allah jadikan aku rasul, ya. Butuh dalil, ya. Kalau mendoakan supaya di situ ada nabi, ada. Wa ba'ats fihim rasulan. Itu kan doa Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah. Ya Allah, utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka. Ya, bukan ya Allah jadikan aku nabi, jadikan aku rasul. Butuh dalil, ya. Kalau ulama, orang berilmu, apalagi cuman dokter, insinyur, tentu boleh. Ya Allah jadikan aku seorang alim, ulama. Ya Allah jadikan aku dokter, insinyur, ya, boleh. Apalagi sekarang haram, ya, haram. Ya Allah jadikan aku seorang nabi, ya. Berani antum doa begitu? Tentu nggak berani kan? Haram. Nah, tidak mungkin. Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Ketika beliau belum lahir pun nggak ada yang minta seperti itu. Kan dimungkinkan kan? Tapi nggak ada riwayat. Wa mimma sabaqa yu'lamu khata'ul mu'arrikhin. Dengan demikian salahlah ucapan para mu'arrikh. Apa mu'arrikh? Ahli tarikh, ahli sejarah. Alladzina qalu, di mana mereka mengatakan inna hunaka rasulan aw aksar qabla Nuh. Ada nabi, bahkan bukan satu dua, ada beberapa nabi sebelum Nuh. Itu sebagian mu'arrikh. Sebagian ahli sejarah mengatakan seperti itu, disalahkan oleh beliau. Falaisa qabla Nuhin rasulun bidalili qaulillahi ta'ala. Padahal yang benar tidak ada satupun rasul sebelum Nabi Nuh. Mana dalil? An-Nisa 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nuh. Berarti seluruh nabi dan rasul semuanya setelah Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'dihi, nabi-nabi semuanya itu setelah Nuh.
Maka perlu kita rubah, mengajarkan anak-anak urutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya, karena urutan itu tidak benar. Allahu a'lam. Silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil